Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kesima. Selamat datang di Podcast Kesima Time. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, aku Farah dari Departemen Anissa Kesima yang bakal jadi podcaster di podcast kita hari ini. Pastinya di sini aku mau ngajak kalian Sobat Kesima untuk ngobrol nih di episode perdana ini tentang bagaimana sih caranya menjaga izah dan ifah di era milenial. Tentunya aku nggak sendirian dong. Di sini ada sosok yang penuh inspirasi yang pastinya teman-teman Ahwat semua udah nggak asing lagi nih. Assalamualaikum Mbak Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Farah dan Sobat Kesima sekalian yang mendengarkan. Wah, Masya Allah banget nih Mbak. Semangat banget ya Mbak. Oh ya Mbak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik banget, luar biasa, Allahu Akbar. Makanya bisa ngobrol-ngobrol bareng kamu nih sekarang. Wah, oh ya Mbak Anti, kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau buat kesibukan, Alhamdulillah saat ini Mbak diamanahi Farah sebagai Kepala Asrama Bread Scholarship. Jadi mendampingi dan membersamai 12 awardee di Undip mahasiswa semester 4 sekarang. Di samping itu juga Mbak aktif bantu dosen Mbak di pengembangan klinik di Ponegoro One Care, sebuah klinik perawatan luka. Tempatnya ada di Klinik Pratama di Ponegoro. Nah, di samping itu Mbak juga terlibat aktif dalam sebuah komunitas namanya Athletes Indonesia. Nanti kalau teman-teman berkenan silahkan di-follow ya teman-teman gitu. Kemudian yang pastinya menjalankan kewajiban akademik sebagai mahasiswi semester 8, yakni mengerjakan skripsi. Mohon doanya ya, semoga bisa lulus di semester ini. Amin. Amin, semoga lancar ya Mbak skripsinya. Oh ya Mbak, aku kan baru tahu nama aja nih ya. Boleh dong kalau kita kenalan lebih dalam lagi? Boleh dong, boleh banget. Langsung kenalan aja ya kali ya Farah. Oh iya. Perkenalkan teman-teman, Sobat Kesima sekalian, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang mendengarkan. Nama saya Rohmah Rizkyanti, teman-teman boleh panggil saya Anti aja biar akrab gitu ya. Dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip Angkatan 2017. Asalnya dari Pekalongan. Wah, Mbak Anti, mau tahu nggak sih? Aku lagi kepo nih. Boleh tanya-tanya nggak Mbak? Wah, apa tuh? Mau tanya apa nih? Jangan susah-susah ya nanyanya. Wah, tenang kok Mbak. Pertanyaannya sangat-sangatlah mudah kok. Nah, kan tentang menjaga izah dan ifah ya Mbak di era milenial nih. Nah, menurut Mbak Anti itu izah dan ifah itu sebenarnya apa sih? Oh, Iza dan Iva. Ini Mbak jawab berdasarkan pemahaman Mbak ya, Farah. Jadi, izah itu sebuah harga diri mulia dan agung yang harus ada dan juga menghiasi setiap relung jiwa seorang muslimah. Nah, sedangkan Iva sendiri itu secara istilah artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Gitu. Wah, Masya Allah. Oh ya Mbak, kan izah itu artinya harga diri yang mulia ya. Nah, itu berasal dari mana sih? Kok kita sebagai muslimah punya harga diri yang mulia tersebut? Bagus banget pertanyaannya. Jadi, harga diri yang mulia itu bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya hanya Allah lah yang sebenar-benarnya pemilik izzah. Jadi, kalau kita tarik definisinya, izzah itu berasal dari kata Al-Aziz. Itu kan salah satu nama Asmaul Husna ya, yang artinya Maha Mulia dan juga Maha Perkasa. Nah, Allah tuh menjadi sebenar-benarnya pemilik izzah. Nah, Allah memberikan izzah kepada makhluknya sesuai dengan pendekatan si makhluk itu kepada Robnya. Jadi, kalau kita makin dekat sama Allah, makin dekat sama Rob kita, maka kita makin memiliki izzah. Sederhananya seperti itu, Farah. Jadi, kalau mau dapat izzah, ya kita harus deketin Allah. Kita harus menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Wah, Masya Allah. Kan kita ya Mbak, misalnya nih, udah deket banget sama Allah. Nah, terus gimana sih caranya biar izah dan ifa itu tetap ada di dalam diri kita gitu loh Mbak? Oke, sebenarnya kalau soal cara banyak banget ya. Nanti teman-teman juga bisa explore sendiri, bisa belajar dari berbagai sumber dan juga para guru gitu. Tapi mungkin di sini saya coba jelaskan secara garis besar gitu. Yang pertama dan yang utama, kita itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan bersegera dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Gitu. Jadi kalau ada perintah segera lakukan gitu. Jangan ditunda-tunda. Nah, yang kedua adalah membentengi diri dengan rasa malu. Jadi rasa malu itu kan sebagian dari iman ya. Nah, kita memakai rasa malu yang kita miliki untuk menjauhi perkara-perkara yang aneh-aneh ataupun dilarang sama Allah. Jadi kalau kepikiran pengen berbuat buruk, kita ingat, oh, aku punya rasa malu nih sebagai seorang muslimah gitu. Nah, yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan memakai hijab. Memakai hijab, menjaga aurat, dan say no to tabaruj. Dan make up tuh nggak apa-apa, asalkan jangan berlebihan. Dan diniatkan bukan untuk menarik perhatian, gitu. Terus ada juga menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan di sini itu bukan berarti ketika jalan kita cuma nunduk aja gitu, nggak ngelihat ke depan gitu. Tapi kita bisa memposisikan diri kita untuk menjaga nafsu kita gitu. Nah, terus selanjutnya kita banyak-banyakin doa dan juga menjaga interaksi dunia maya. Apalagi di era sekarang ini gitu. Nah, pada kesimpulannya, semua itu kita lakukan untuk menjauhi perbuatan dosa. Biar kita makin dekat sama Allah, kita harus melakukan itu gitu. Jadi itu berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga izzah dan ifah kita. Ya di samping itu masih banyak ya, nanti bisa dieksplor masing-masing atau sendiri-sendiri gitu. Wah, bener banget tuh Mbak Anti. Emang ya, perbuatan dosa tuh efeknya nggak banget ya buat kita sebagai muslimah. Bahkan sampai izah dan ifa kita pun makin sedikit ya Mbak. Iya, bener banget. Apalagi kan di zaman sekarang ya, godaan itu kayak, aduh gampang banget menyerang kita gitu. Kita dihadapkan pada kondisi dunia yang makin canggih gitu. Nah, makin banyak banget tuh godaannya. Jadi kita harus aware dan juga hati-hati, selalu mawas diri akan godaan-godaan yang ada di sekitar kita, kayak sesimpel media sosial, HP, ataupun gadget yang kita pegang dan kita fungsikan dan sebagainya gitu. Nah, iya Mbak Anti, bener banget tuh. Oh ya Mbak Anti, ngomong-ngomong zaman sekarang nih ya Mbak, aku mau tanya dong Mbak tentang pendapat Mbak Anti tentang bagaimana sih kondisi muslimah di era sekarang ini? Oke, kalau ditanya atau diminta pendapat tentang kondisi muslimah zaman sekarang, Mbak coba untuk bandingkan sama zaman dahulu ya, para sahabiah gitu. Zaman dulu itu kan bahkan sebelum Islam masuk itu perempuan itu dihinakan gitu. Kalau ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup dan sebagainya gitu. Intinya sangat susah untuk bagi perempuan berperan gitu. Tapi alhamdulillahnya di zaman sekarang ini perempuan punya peran gitu. Bahkan perempuan itu sudah bisa menduduki posisi-posisi yang biasanya dipimpin oleh laki-laki. Nah, itu merupakan suatu kemajuan gitu. Tapi kita masih butuh nih figur-figur perempuan atau muslimah yang memang berdaya gitu. Dia yang berdaya dan juga memberdayakan. Nah, selain itu ada juga fenomena-fenomena di mana perempuan itu masih suka termakan dengan situasi yang sedang viral ataupun sedang in gitu, sedang musim di zaman sekarang atau zaman ini gitu. Misalkan joget-jogetan di TikTok dan sebagainya gitu. Itu kan kalau kita lihat kan kurang tepat ya sebenarnya ya. Kalau misalkan digunakan tidak dengan tujuan dakwah gitu, misalkan cuma buat eksis-eksis aja dan sebagainya gitu. Jadi masih banyak banget yang kemakan godaan sosial media atau dunia maya gitu, mempertontonkan kecantikan gitu tanpa ada pesan-pesan kebaikan di dalamnya, itu kan juga kurang tepat itu sih. Jadi kita harus pintar-pintar nih
berperan di masa sekarang gitu. Meskipun aksesnya itu terbuka luas, terbuka lebar, tapi kita juga harus mawas diri akan batasan-batasan yang kita miliki sebagai seorang muslimah gitu. Kita nggak boleh membuka semuanya gitu, karena ada izzah dan ifah yang harus kita jaga gitu. Nah, bener banget tuh Mbak Anti. Kalau aku lihat-lihat nih ya Mbak, di Instagram, di Facebook, di Twitter, ataupun di media sosial lainnya, masih banyak banget komen-komenan muslimah yang gak seharusnya ada ya Mbak. Iya bener banget, apalagi dunia media sosial tuh ya kita nggak tahu orang itu ngomong apa kan, jempol yang berkata atau berbicara gitu, bahkan kadang perkataannya pun pedas gitu, nggak melihat siapa orangnya gitu, nggak melihat gimana perasaan orang yang dikomentarin gitu. Makanya kita sebagai muslimah ya harus selalu ingat kita punya izzah dan ifah yang harus kita jaga gitu. Dengerin tuh Sobat Kesima, jangan lupa ya dijaga izah kita dengan melakukan apa yang tadi Mbak Anti bilang. Oh ya Mbak Anti, mau tahu nggak? Kalau di Kesima ini ada loh proker yang bisa membantu muslimah dengan reminder-reminder kecil yang mungkin dapat menyentuh hati mereka Mbak. Oh iya, keren banget. Apa tuh prokernya namanya? Ada nih Mbak, namanya Kismis. Oh, kismis. Wah, dengar namanya kok bikin lapar ya, kayak nama sesuatu yang manis-manis gitu. Itu gimana sih konsepnya, Farah? Jadi nih ya Mbak, Kismis itu sebenarnya membuat konten-konten ringan dalam balutan story. Nah kontennya itu kayak hal-hal ringan yang kemungkinan para muslimah belum mengetahui secara dalam gitu Mbak. Nah di dalam Kismis itu akan dikemas dengan bahasanya yang ringan dan juga ringkas agar mudah dipahami. Mungkin dengan itu bisa mengetahui izah dan ifah lebih dalam lagi Mbak untuk para muslimah. Wow, keren banget nih Sobat Kesima. Kita harus jadiin kismis ini sebagai salah satu referensi kita ya tentang pengetahuan seputar Islam dan juga muslimah. Bagus banget nih. Nah, iya Mbak, betul banget. Jadi nih ya, Sobat Kesima, jangan sampai kelewatan ya konten Kismis di Instagram @kesima_undip. Oh, di Instagram. Oke. Nah, tuh para muslimah sekalian, Sobat Kesima juga dicek sekarang Instagramnya. Jangan lupa di-follow ya, biar nggak ketinggalan info. Mbak juga habis ini mau follow. Jangan lupa mampir ya pokoknya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja nih Mbak aku tanya-tanyanya. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Mbak Anti karena udah mau nemenin aku ngobrol di podcast Kesima Perdana ini. Seru banget bisa ngobrol bareng Mbak Anti sama banyak banget hal yang bisa diambil hikmahnya lewat podcast kita kali ini, apalagi kita yang sebagai muslimah. Amin. Semoga banyak hal yang bisa diambil ya Farah ya. Sama-sama juga buat Farah. Senang juga bisa ngobrol sama kamu, bisa saling tukar informasi. Kalau ada kesempatan mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Mbak Anti. Oh ya Mbak Anti, gimana kalau kita itu pamit undur dirinya bareng-bareng Mbak? Jadi aku dulu abis itu Mbak Anti. Oke, boleh. Hayu. Gak kerasa nih udah di detik-detik akhir podcast kita kali ini. Semoga apa yang kalian dengar kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan pastinya diamalkan di dunia nyata ya. Aku Faradiba pamit undur diri. Dan aku Anti pamit undur diri juga. Nah, gimana kalau kita salamnya juga bareng-bareng nih Mbak? Aku hitung sampai 3, abis itu kita salam bareng-bareng ya Mbak. Oke. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin podcast Kesima di episode berikutnya ya Sobat.